Terima kasih, nama saya Ida Suhadi. Kami sejak tahun 2000 dari PT Sentra Biogen berbisnis di Satoimo, Talas Jepang. Sebetulnya itu sangat penting karena industri terapan itu selalu menuntut kita untuk berpikir maju, menambah. Yang saya tahu bahwa ketika kita udah memiliki suatu produk saja, itu sepertinya akan tergilas oleh waktu. Jadi ada expirednya gitu loh. Jadi kalau kita tidak punya, tim kita tidak punya R&D, berarti siap, kita akan habis. Jadi itu expired sebelum, jadi tahun ke-5, tahun ke-10, ke-15, ke-20. Kita tetap harus sudah memikirkan bahwa dari kita yang punya ini terus melangkah, R&D harus berjalan. Nah, sekarang menyangkut ke penelitian yang dibiayai pemerintah itu sangat bagus sekali. Karena selama ini penelitian, mohon maaf, banyak sekali penelitian dibiayai dan hasilnya mungkin masih di dalam lemari gitu loh, mohon maaf. Karena saya sendiri dulu adalah pengajar selama 20 tahun, jadi saya tahu sebelah mana nih. Jadi harus ada terapan seperti ini. Dan ini saya kira harus berlanjut. Jadi terapan pertama ini untuk dasar bahwa mencari pola yang terbaik untuk pihak peneliti dan pihak mitra. Terutama mungkin untuk lebih menghasilkan added value, nilai tambah yang bermanfaat untuk, kalau seperti saya di pertanian, untuk petaninya, untuk pelaku pasca panennya, untuk tim marketingnya gitu. Nah, itu harus sinergi. Yang paling hebat itu di Balikpapan. Saya menilai tim dari air laut untuk benur udang. Nah, di situ tuh jadi meningkatkan, biasanya nih misal dengan air yang mereka pakai, misal lah tumbuhnya hanya 40%. Nah, dengan sistem itu yang mereka bikin dan uangnya juga tidak terlalu, yang saya ingat 483 juta ya, itu kalau menurut saya kurang. Jadi tergantung dari apa yang mereka bikin. Mereka paham betul, ketika saya tanya detail betul, saya nanya detail betul. Dari mulai cemaran merkuri, dari mulai mesh dari RO yang dipakai, mungkin mereka juga agak awalnya agak kaget karena dalam pikiran mereka mungkin tidak akan menanya ke sampai situ. Tapi mereka bisa jawab dengan baik dan mereka malah nanti setelah seandainya lulus mereka minta kontak person saya bilang oke, saya pasti bantu. Karena apa? Mereka tenaga muda, pinter, semangat, terus nalarnya jalan gitu loh. Kan tetap pinter juga, tetap harus mampu menjual kemampuan diri. Itu penting. Jadi kalau peneliti hanya mampu puas untuk diri sendiri, saya kira bukan saatnya sekarang. Harus bermanfaat untuk banyak di luaran mereka, di luaran kita yang peneliti gitu. Memang harus ada satu kemauan diri. Kemauan diri untuk membuka diri. Tetapi membuka diri bukan berarti memberikan rahasia kan? Membuka diri dulu, kemudian mau diskusi. Nah, biasanya kan kita ngerasa ini punya aku gitu. Itunya dikurangi sedikit dulu. Nah, terus si mitra juga seperti saya gitu. Saya harus urun juga. Si mitra tidak boleh egois juga. Menghargai si peneliti itu. Nah, saya kira untuk kedepannya bisa. Sekarang udah agak belajar. Saya pun agak belajar karena biasanya kita egois. Ini perusahaan kami, ini punya kami, ini semua kami.
ladang punya kami, pabrik punya kami. Jadi kami tidak butuh, awalnya begitu kan dulu. Tapi sekarang saya merasa, waduh ini expired nih 20 tahun. Saya ada usaha saya yang saya tutup karena ilmunya sudah expired. Saya kira udah expired. Jadi tetap kita harus mengupgrade diri gitu. Semoga penelitian yang berikutnya akan menjadi lebih baik dan lebih terbuka tuh. Kalau menurut saya ke-1, jangan terburu-buru ya. Jadi gini, maksud saya gini, mungkin karena programnya juga cepat-cepat gitu ya. Mungkin kalau lebih tertata, ada progres. Misal tahun 2022 misal. Bulan anu misal. Jadi contoh seperti saya, hari Minggu harus selesai malam misal contohnya. Tapi itu buat kami tidak apa-apa. Kami happy-happy saja. Karena kami hanya membuang 1 hari Minggu dan satu hari Sabtu, 1 hari Minggu kami bisa menyelesaikan itu. Itu happy buat kami karena orang-orang swasta. Kami biasa kerja swasta, jadi nggak ada beda tuh hari Senin, Sabtu, dan Minggu. Jam 12 saya masih dengan Mas Iqbal WA. Nah itu kalau bisa nanti mungkin untuk yang akan datang lebih terprogram. Kalau bisa, tapi kalau seperti ini juga oke lah. Yang penting petani, nelayan, dan lain-lain banyak terbantu. Jadi gini, untuk pasti anak-anak muda lah ya, saya bilang anak muda ya. Mungkin milenial kalau sekarang ya. Itu potensinya besar sekali. Asal ada mau, semangat tinggi, terus fokus. Fokus itu kalau zaman dulu kita lebih fokus karena tidak ada gangguan medsos mungkin. Nah mungkin sekarang semangatnya yang harus kuat, fokus, dan di backup oleh dana yang cukup lumayan, tetapi yang muda juga yakin belajar profesional. Itu penting. Kalau tidak profesional percuma negara memberikan untuk penelitian ini. Tetap semangat untuk anak muda.